Kembali kita menyanyikan satu lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekali lagi adik-adik, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Wah, hebat ya adik-adik. Kita mainkan lagu ini sekali lagi dengan lebih bersemangat. Hati-hati gunakan mulutmu. Nanti teriak amin ya. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah, adik-adik hebat nih ya. Udah semangatnya luar biasa di pagi hari ini. Udah bangun pagi-pagi, siap-siap untuk sekolah minggu. Nah adik-adik, kita bersatu di dalam doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, sikapnya yang baik. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarkan kami boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam suara kami. Dan kami siap untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah menyanyikan satu lagu untuk hati-hati menggunakan tangan kita, menggunakan mata kita, menggunakan mulut kita. Kenapa harus hati-hati menggunakan tangan? Tangan dipakai untuk membantu pekerjaan mama, papa, atau untuk mengerjakan tugas, membereskan mainan kita, atau membereskan hal-hal yang lain. Bukan untuk memukul ya adik-adik. Nah itu karena kita harus menjaga tangan kita. Hati-hati menggunakan mata kita. Kenapa harus menjaga mata kita? Karena kita harus lihat tontonan yang baik. Tidak boleh kalau ada tontonan yang mungkin pukul-pukul temannya. Nah adik-adik, kalau bisa kita tidak nonton ya film-film seperti itu. Karena agar kita tidak mukul teman kita. Karena Tuhan tidak suka loh kalau kita menyakiti teman kita. Nah hati-hati menggunakan mulut kita. Hari ini kita mau belajar soal menasehati. Kenapa harus mulut kita? Karena mungkin kita sering kali marah-marah, kita sering ngomel-ngomel, berkata kasar. Nah Tuhan tidak suka jikalau kita berkata kasar. Jika kita marah-marah, mulut ini dipakai untuk menasehati yang baik, menceritakan yang baik, yang menyenangkan, yang membuat sukacita. Karena Tuhan suka kalau kita selalu ada di dalam jalan-jalan yang Tuhan sudah kasih. I want to right, I want to left. I want to right and I want to left. Will not stray from the path that's right, but keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Sekali lagi adik-adik. Won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus.
fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, follow, follow Jesus Christ. Halo, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan? Baik, kalau begitu sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama berdoa dan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Boleh diikuti dari tempat adik-adik masing-masing. Yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman dan cerita. Tuhan tolong supaya kami boleh menyimak dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama. Dibuka kitabnya ya. Iya, dari mana? Perjanjian Lama. Mari kita membuka kitab 1 Samuel 19. Ditungguin. Baik. Gimana? Udah ketemu? 1 Samuel 19. Ya, kalau udah ketemu, ditandain ya. Kasih pembatas di kitab 1 Samuel 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Nanti adik-adik bisa membaca bersama mama, papa, atau kakak dan adik di rumah. 1 Samuel 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Di sana kita akan bertemu dengan seorang raja yang bernama siapa tadi? Oh iya, betul, Raja Saul. Raja Saul adalah Raja Israel yang pertama. Dan di kitab 1 Samuel 19 ini, Raja Saul sedang berbicara dengan putranya. Namanya siapa? Iya, namanya Yonatan. Sangat terkenal ya. Yonatan adalah sahabat karib atau sahabat teman akrab dari Daud. Nah, di sini Raja Saul sedang berbicara dengan anaknya, yaitu Yonatan. Nah, adik-adik, apa yang sedang dibicarakan oleh Raja Saul dengan putranya Yonatan? Ternyata Raja Saul memberitahukan kepada Yonatan kalau dia memiliki rencana untuk membunuh Daud. Dia iri sekali terhadap Daud. Daud dipuji-puji. Daud selalu sukses. Daud selalu berhasil.
Padahal yang menjadi raja pada saat itu adalah Saul. Jadi sangat iri sekali, jealous kalau kata orang sekarang ya adik-adik, jealous banget. Sehingga dia bilang pada anaknya dan kepada pegawai-pegawainya, saya mau supaya Daud ditaruh paling depan. Nanti kalau kita perang, biar Daud diserang musuh duluan. Dan kalau bisa dia terluka dan akhirnya dia mati. Begitu rencananya. Dan setelah mengetahui rencana dari papanya, apa yang dilakukan oleh Yonatan? Yonatan adalah sahabat baik dari Daud dan dia sangat menyayangi sahabatnya. Dia tidak mau sahabatnya terluka. Sehingga dia segera memberitahukan kepada Daud untuk bersembunyi, untuk ngumpet dulu, jangan sampai ketangkep dulu sama Raja Saul. Dan setelah itu dia menyampaikan kepada Raja Saul bahwa apa? Papa, apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang kamu mau lakukan itu salah. Nah, tindakan ini namanya adalah menasehati. Jadi, Yonatan dengan penuh kasih, dengan penuh hormat, dan dengan sangat baik menyampaikan kepada papanya bahwa apa yang akan dilakukan, apa yang ingin dilaksanakan oleh papanya adalah jahat atau tidak benar di mata Tuhan maupun bagi sesama manusia. Gak boleh saling melukai kan, gak boleh melukai, apalagi membunuh. Tuhan tidak suka. Dan Yonatan tahu bahwa Tuhan tidak suka dan dia menyampaikan kepada papanya, Raja Saul, si papa ini, bahwa papa, kamu itu melakukan hal yang salah. Jadi tolong papa, jangan dilakukan dan ampunilah Daud, maafkanlah Daud. Setelah mendengar kata-kata dari Yonatan, Raja Saul berpikir dan akhirnya dia, oh iya ya, aku itu salah. Aku itu ternyata memikirkan hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa yang sudah disampaikan oleh Yonatan kepada papanya Raja Saul ternyata membuat Raja Saul berpikir, oh iya, saya melakukan hal yang jahat, saya merencanakan, saya memikirkan hal yang gak baik, saya mau membunuh orang, dan saya mau melanggar perintah Tuhan. Akhirnya Saul batal, gak jadi dia melakukan hal yang jahat tadi, dan dia mengampuni si Daud, sehingga Daud tidak terluka dan selamat. Nah adik-adik, apa yang sudah dilakukan Yonatan ini memberikan nasihat, memberikan pertimbangan kata-kata yang baik kepada orang tuanya yang tadinya mau melakukan hal yang jahat menjadi batal. Ini adalah perbuatan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Jadi adik-adik di rumah maupun mungkin yang sudah bisa bersekolah, jangan takut dan jangan ragu mengingat apa yang sudah dilakukan Yonatan. Apabila kita melihat teman kita, saudara kita, orang tua kita sedang melakukan atau akan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sampaikan nasihat. Tapi ingat, nasihatilah dengan baik, dengan hormat, dan dengan kata-kata yang baik juga. Gak boleh bentak-bentak, gak boleh mau nyolong ya tuh. Sebaiknya disampaikan dengan kata-kata yang baik seperti Yonatan yang menyampaikan kepada papanya, papa, raja, apa yang kamu rencanakan itu tidak baik. Sampaikan nasihat, sampaikan teguran, sampaikan kata-kata kita dengan baik. Ya adik-adik, kita menyampaikannya dengan kata-kata yang baik, terutama apabila kita hendak menyampaikan nasihat kepada mama, papa di rumah, ataupun kepada kakak di rumah atau adik juga. Misalnya kalian melihat, wah ini kayaknya si kakak nih di rumah nih pingin melakukan hal yang tidak baik nih. Tiba-tiba dia mengendap-endap pergi keluar, kepingin kabur, tidak mau menyelesaikan PR-nya. Nah, sampaikan bahwa kakak, jangan langsung ngadu sama mama papa kamu, tapi segera nasihati kakak. Kakak, cici, koko, selesaikan dulu PR-nya, setelah itu baru main.
Dan jangan lupa apabila hendak main keluar, sampaikan atau minta izin terlebih dahulu kepada mama atau papa. Sehingga nanti apabila dicari, wah iya, ada di luar sedang bermain. Dan apabila mungkin adik-adik di kelas melihat, wah nih ada ulangan mendadak nih, wah ini kok kayaknya banyak yang mau melakukan contek-contek nih, gimana? Apakah kalian berani untuk menyampaikan kepada teman sebangku atau teman di depan kalian untuk tidak melakukan menyontek? Iya, kita harus menyampaikan kepada teman-teman kita supaya tidak menyontek. Agak susah sih memang. Zaman Cici sekolah dulu, waduh itu dimusuhin ya kayaknya satu kelas ya. Apalagi kalau mungkin kita sekolahnya itu bukan di sekolah Kristen. Tapi di sekolah Kristen pun tetap sama. Hal yang seperti ini tetap ada dan pasti dimusuhin punya. Ya adik-adik, jangan khawatir. Ingat bahwa Yonatan berani mengatakan dan berani menasehati papanya tentang kebenaran. Walaupun dia tahu kalau papanya marah nanti dia akan dihukum. Yonatan berani dan adik-adik juga berani menasihati teman-teman, keluarga, kakak adik, mama papa yang kayaknya nih mau melakukan hal yang gak bener ya, yang gak seneng sama Tuhan, gak bakal senengi Tuhan. Nasihatilah dengan kata-kata yang baik. Seperti tadi Cici bilang, apabila dengan orang tua, sampaikan dengan hormat dan baik. Gitu. Apakah bisa adik-adik melakukannya? Pasti bisa. Pasti bisa. Dan kalaupun merasa aduh aku gak bisa nih, aku kayaknya takut Tuhan, minta kekuatan Tuhan Yesus yang mampukan kita melakukan nasihat dan memberikan nasihat yang baik supaya Tuhan senang dan Tuhan berkenan. Begitu adik-adik. Nah, mari kita sekarang siap-siap membuka untuk ayat hafalan di minggu ini. Adik-adik, tadi kita membuka dari kitab Perjanjian Lama. Sekarang kita akan membuka Perjanjian Baru untuk ayat hafalan kita. Perjanjian barunya dibuka. Iya, digeser sedikit. Mari kita buka kitab Ibrani. Sudah ketemu? Oke, ditungguin. Ya, Ibrani 3 ayat 13a. Sudah ketemu? Ibrani 3 ayat 13a. Ya, gimana bunyinya? Yuk kita baca sama-sama. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Ada di mana tadi? Ibrani 3 ayat 13a. Sekali lagi, Ibrani 3 ayat 13a. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Di sini dibilang ya, setiap hari, nggak boleh bosan, harus memberikan nasihat satu terhadap yang lain. Adik-adik boleh terus melakukan nasihat kepada sesama adik-adik di rumah maupun di sekolah setiap hari, nggak boleh jemu-jemu. Kita ulangi sekali lagi ayat hafalan minggu ini, Ibrani 3 ayat 13a. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Pintar semuanya. Nah, adik-adik yang pandai, yang setia sama Tuhan dan yang mau memberikan nasihat setiap hari dengan tidak jemu-jemu, mari saat ini kita akan berpisah satu dengan yang lainnya di sekolah minggu pagi ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu sama-sama ya. Baik, yuk kita berdoa. Pilih tangannya, ya tutup matanya, kita doa. Boleh diikutin dari rumah. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar untuk memberikan nasihat kepada orang lain setiap hari. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki keberanian dan hikmat dalam memberikan nasihat sehingga kami boleh menyenangkan
hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tetap semangat dan tidak boleh jemu, tidak boleh bosan memberikan nasihat seorang akan yang lain setiap harinya. Sampai ketemu lagi dan tetap sehat.